Shalom. Shalom semuanya sekali lagi. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan setiap doa-doa kita sebelum memulai ibadah hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Atas kebaikan-Mu, atas setiap kami. Kami boleh datang beribadah bersama-sama untuk memuji, menyembah dan menaikkan setiap doa-doa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya di tengah goncangan ekonomi, di tengah goncangan politik Tuhan akibat perang di beberapa negara Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami berdoa, rupiah semakin menguat Tuhan, inflasi semakin membaik Tuhan, sehingga harga BBM dan harga bahan-bahan pokok boleh kembali membaik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan, serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat dari pusat hingga daerah. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan atas setiap mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat dalam membuat keputusan. Biarlah semua berasal daripada Tuhan dan semua untuk kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di dalam kendali Tuhan. Bangsa kami akan dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Biar kiranya tangan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Kemana hamba-hamba-Mu Engkau utus Tuhan, akan disertai oleh kuasa dan tanda-tanda heran yang daripada Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang terbaik, keluarganya senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Melalui generasi ini Tuhan, akan lahir future leader Tuhan, generasi yang radikal, generasi yang takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, akan membawa terang Kristus. Tuhan kami percaya sehingga mereka boleh berdampak positif untuk sekelilingnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan, yang mungkin dalam waktu dekat akan menghadapi ujian semester Tuhan. Kami percaya Engkau yang turut campur untuk anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerjakan dengan baik, dengan tepat Tuhan. Juga buat anak-anak-Mu yang akan masuk universitas Tuhan. Kau turut campur dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Sehingga universitas Tuhan, bahkan perguruan tinggi yang mereka ambil tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Engkau yang bersuka cita boleh sama-sama lambaikan tanganmu, sorakan. Sebab ada roh Allah di tengah-tengah kita. Roh Allah hadir bagi setiap kita. Bekerja, berkarya, bahkan bertahta. Sama-sama katakan amin. Amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jawab bibir hati dan
kuasa Roh Kudus bersama dengan setiap kehidupan kita, saudara. Boleh katakan yes. Yes. Come on, clap your hands, come on. Hey, 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 hey. Are you ready? Come on. 1, 2, 3, let's go. Jiwa bebas terlepas, come on. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Engkau takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Biar setiap langkah kami bersama dengan Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh oh oh. Ajaiban terjadi. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Saya percaya di saudara, Roh Kudus tercurah, kemenangan terjadi, katakan amin. Semuanya saudara katakan, oh 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 oh. Say, mana suaranya sama dengan, come on. Oh oh. Say, come on. Semuanya come on. Biar Roh-Mu membakar setiap kami, Tuhan. Mari sama-sama yuk, angkat tanganmu katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Katakan dengan imanmu saudara, come on. Roh Kudus membakar. Tunjuk kanan kirimu, katakan. Bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus, yeah. Roh Kudus membakar setiap kami. Siap. Bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar.
sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Come on. Saya mau dengar semua saudara katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Come on. Naikkan hujan mujizat. Saya mau dengar jemaat GBPRJ. Katakan come on. Roh Kudus. Siap semuanya. Naikkan hujan mujizat. Come on. Roh Kudus, yeah. Roh Kudus membakar setiap kami. Semua. Naikkan hujan mujizat. Sekali lagi ya. Dengan iman katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar semua selesai. Naikkan hujan mujizat terjadi. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Yang percaya Roh Kudus tercurah, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Setelah Kristus naik ke surga, para murid berkumpul menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Hari saudara setiap kita di rumah Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, maka bersama-sama kita bersekutu di tempat ini saudara. Mari kita menantikan Roh Kudus itu tercurah dalam setiap kehidupan kita, mengalir dalam setiap kehidupan kita saudara. Mari ambil waktumu sama Tuhan hari saudara yuk. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Nyatakan syukurmu pada Tuhan hari saudara. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang besar. Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus mengalir. Kami terima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Yes, sembah, sembah. Kami angkat tangan kami menerima Roh-Mu, bekerja melawat setiap kami Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Come and do what you want and have your way. Yes, Lord.
want. So have your way. Come on, say Holy Spirit. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait. We wait on you. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait. We wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait. We wait on you. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, so have your way. Come on, say, Holy Spirit, Holy Spirit, we wait. We wait on you. Holy Spirit, we wait. Holy Spirit, we wait
place. Sweet anointing, fill us again, we pray. Wind from heaven, wind from heaven, sing to this place, sing to this place. Sweet
Let's worship God. Yes. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes. Mengalir, 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 yes. Mengalir, orang namanya hadir di tempat ini Tuhan. So just come and feel us Lord. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di
Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu dan lamatanmu yang kami rindukan ya Tuhan. Lamatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya la la ya shanda ya la la ya la la ya la la ya la la ya se. Ya la la ya shanda ya la la ya se. Shalom, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk lawatanmu, untuk hadiratmu dalam ibadah online pada hari ini. Kami merasakan betapa Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa buat kami. Sekarang Engkau akan berfirman buat kami ya Tuhan, urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mempelai Kristus, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Tentunya kita mengerti, tahun demi tahun, kita diperingatkan supaya kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita, di dalam Yesus Kristus, itu betul-betul memperhatikan umatnya. Betul-betul mengasihi kita semuanya. Bahkan ketika dia naik ke surga pun dia berkata dia akan memberikan Roh Kudusnya untuk kita semuanya. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin sedikit mengingatkan kita semuanya bahwa pentingnya Roh Kudus buat kita semuanya. Maka judul firman Tuhan adalah The Power of Holy Spirit. Kuasa yang dibawa Tuhan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itu diberikan buat kita semuanya, buat anak-anaknya, saudara dan saya. Nah, tentu kita mengerti saudara bahwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu serta karya-karyanya, bagaimana dia berkarya selama 33,5 tahun. Dia membuat mujizat, dia memilih para rasul, dia memberikan pengajaran-pengajaran tentang apa? Dasar-dasar kasih untuk menyempurnakan hukum Taurat. Selama 33,5 tahun, Yesus berkarya di dunia ini. Dan sesuai dengan nubuatan para nabi bahwa dia akan mati. Maka di usia 33,5 tahun, dia mati saudara. Dia disalib, dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Nah, ketika dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Sesuai dengan janjinya. Bahwa Yesus bukan Allah yang mati. Tapi Yesus adalah pribadi Allah yang tetap hidup. Makanya penggenapan atas kebangkitannya itulah membuat apa? Iman kita tetap kuat di dalam dia. Kebangkitannya kita rayakan sebagai hari raya Paskah. Nah, setelah dia bangkit saudara, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Apa tujuannya menampakkan diri? Membuktikan bahwa dia hidup. Yang kedua, dia sedang memberikan sebuah penghiburan. Penekanan tentang iman. Bahwa para muridnya memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan kebangkitannya itu adalah mematahkan semua jenis kutuk dosa. Sehingga dosa jenis apapun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah sebagai hari raya kebangkitannya. Nah, setelah dia menampakkan diri selama 40 hari, dia naik ke surga, saudara. Dia berkata, lebih baik aku pergi
supaya aku nanti di surga minta kepada Bapa mengutus Roh Kudus-Nya yang akan menuntun dan membimbing kalian semuanya. Maka ada hari raya kenaikan. Nah, setelah dia naik ke surga, 10 hari berikutnya terjadilah penggenapan atas janji Allah di mana Roh Kudus dicurahkan. Itu Pentakosta yang terjadi di Yerusalem. Kata penta itu 50, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. 40 hari dia menampakkan diri. Lalu dia naik ke surga. 10 hari berikutnya dia mengutus Roh Kudus-Nya. Itulah disebut sebagai Pentakosta atau hari yang ke-50. Nah, saudara, hari pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sudah diberikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya. Sebab pada waktu Yesus naik ke surga, para muridnya takut. Siapa lagi yang akan memimpin kita? Siapa lagi yang akan menuntun kita? Siapa yang mendampingi kita? Makanya dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Mari kita baca. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu, ya, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan menandaskan begini, lebih baik aku tinggalkan dunia ini untuk naik ke surga. Supaya apa? Kalau aku naik ke surga, pergi dari tengah-tengah kalian secara fisik, maka Roh penghibur itu, Roh Kudus itu akan turun. Artinya begini, kalau Yesus nggak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Oleh karena Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu turun. Itu pengertian bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tidak pernah membuat kita berjalan sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita melangkah di dunia ini sendirian. Itulah sebabnya pentingnya Roh Kudus adalah menjadi penghibur, penolong, pembimbing yang sejati. Nah, ketika Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya, Dia berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, saudara. Ayat ini bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, garis bawahi kata kuasa, sebab nanti saya akan jelaskan apa arti kuasa itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana saudara? Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi tugas Roh Kudus bukan hanya sekedar membimbing kita, menuntun kita. Bukan hanya sekedar menyertai kita. Tapi Roh Kudus juga apa, saudara? Kuasanya ada dalam diri kita. Wow. Ini bukan sekedar pribadi yang ada di belakang kita atau di samping kita atau di depan kita. Tapi Roh Kudus itu memberikan eksistensinya. Apa itu? Kuasa. Wah, kalau kita punya kuasa yang dihadirkan oleh Roh Kudus, maka kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, kita tidak pernah takut lagi. Saudara akan lihat nanti betapa dahsyatnya kuasa yang ada dalam diri pribadi Roh Kudus yang diberikan buat saudara dan saya. Kita lanjutkan, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1-4. Ini peristiwa di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu diberikan dengan luar biasa. Dan terjadi di loteng Yerusalem. Ketika murid-muridnya pada kumpul, ya, mereka sehati, mereka berdoa memuji Allah, tiba-tiba saudara, Roh Kudus itu dicurahkan. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan, hal yang spektakuler, adikodrati, yang tidak bisa dibuat oleh manusia, namun terjadi di dalam kumpulan komunitas orang-orang percaya pada waktu itu para murid. Di loteng Yerusalem, mereka menantikan janji Yesus itu. Mereka menantikan kedatangan Roh penolong itu, Roh penghibur itu. Dan Allah tidak pernah berdusta. Tiba-tiba, saudara. Kata tiba-tiba itu artinya mereka tidak tahu waktunya kapan. Jamnya jam berapa, menit ke berapa gitu ya. Tidak ada dalam jadwal. Tetapi mereka beriman pasti terjadi. Kata tiba-tiba artinya waktunya Tuhan. Maka Roh Kudus dicurahkan buat mereka semuanya. Wah saudara, mereka betul-betul exciting. Mereka betul-betul bersemangat, bergelora. Bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang, mata jasmani. Ada seperti lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Hasilnya apa? Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Artinya apa? Bahasa surgawi. Banyak orang ini diartikan sebagai bahasa roh. Ya. Bahasa-bahasa yang Tuhan kasih buat mereka. Bahasa yang diberikan kepada orang-orang yang menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan tanda-tanda ini menyertai mereka sepanjang mereka berjalan setelah Pentakosta itu. Jadi kalau kita ingat memperingati hari Pentakosta, itu artinya kuasa Allah dalam diri Roh Kudus dinyatakan kepada para muridnya, kepada orang percaya. Wow, luar biasa. Dan itu bukan dongeng, saudara. Ini bukan cerita khayalan. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ketika mereka diliputi oleh kuasa ilahi itu, maka kuasa Roh Kudus itu mulai bekerja dalam diri para murid itu. Wah, luar biasa, saudara. Dampaknya apa? Orang kalau mendapatkan kuasa dari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memberikan kuasa tanpa maksud yang jelas. Tuhan tidak pernah memberikan kuasanya kepada orang yang tidak diutusnya. Oleh sebab itu, dampak dari Pentakosta, dampak dari turunnya Roh Kudus, dampak dari baptisan Roh Kudus itu, yang terjadi apa, saudara? Mereka memiliki kuasa. Nah, ini dia. Saya akan sedikit jelaskan tentang arti kata kuasa. Saudara, kuasa itu dalam bahasa Yunaninya adalah dunamos. Dunamos. Ini kelengkapan ilahi. Sehingga orang yang mendapatkan kuasa itu dapat melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Ini dunamos. Yang kedua, dampak dari baptisan Roh Kudus. Kita menjadi ambasador atau duta utusan Tuhan. Untuk apa, saudara? Memperluas kerajaan Allah. Jadi Roh Kudus dicurahkan bukan tidak punya maksud dan tujuan. Roh Kudus dicurahkan punya maksud dan tujuan. Yaitu apa? Supaya kita dengan kuasa itu menjadi utusan Tuhan. Untuk apa, saudara? Memperluas kerajaan Allah. Dan yang ketiga, dampak dari baptisan Roh Kudus. Kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Allah. Itu, saudara. Kita yang tadinya tidak memiliki kuasa, tapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus dicurahkan buat kita semuanya. Maka dengan kuasa itu, dengan dunamos itu, kita menjadi wakilnya Allah, memperluas kerajaan Allah dan menjadi saksinya
Supaya apa? Supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Dan tentunya Tuhan percayakan ini hanya kepada mereka yang diberikan kuasa itu. Nah, saya akan masuk saudara, pengertian tentang kuasa. Tadi ya, dalam bahasa Yunani apa? Dunamos. Kuasa, power. Power dari Roh Kudus. Nah, kata dunamos itu saudara, nanti menghasilkan kata yang namanya dinamo. Saudara pernah dengar ya, kata dinamo ya? Apa itu dinamo saudara? Dinamo itulah daya gerak. Merupakan salah satu bentuk generator listrik berupa kumparan-kumparan kawat atau konduktor. Bergerak di dalam medan magnet. Biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi. Mulai dari sepeda sampai pembangkit listrik ya. Ini penemunya namanya Michael Faraday tahun 1831. Apa maksudnya? Dinamo. Dinamo tadi adalah daya gerak. Jadi kalau kita punya dunamos, punya kuasa, kita memiliki daya gerak. Tadi Tuhan katakan, aku mengutus kamu, pergi. Tanpa ada kuasa atau daya gerak, maka kita melangkah nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi karena kita punya kuasa, punya dunamos, kita seperti dinamo yang mampu menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan hidup kita untuk menjadi saksi. Menggerakkan apa? Menggerakkan orang-orang supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Menggerakkan apa? Supaya pertobatan terjadi di tengah-tengah komunitas kita. Menggerakkan apa? Supaya kerajaan Allah semakin hari semakin exciting. Di tengah-tengah kehidupan kita yang menjadi berkat, maka kita menjadi daya gerak. Dinamo. Dari kata dunamos. Jadi pengertian yang pertama tentang dunamos atau kuasa adalah dinamo. Memiliki apa? Daya gerak. Saudara pernah lihat ya? Di belakang kipas angin kita itu ada kumparan-kumparan ya. Nggak kelihatan secara telanjang, pasti ditutup dengan covernya. Tapi di dalamnya itu ada kumparan-kumparan saudara. Lalu karena dicolokin ke listrik sehingga terjadi apa? Ada kuasanya, ada daya geraknya. Tinggal pencet. Mau kecepatan 1, 2, 3, biasanya gitu ya. Kalau kita pencet yang 1, maka putarannya agak lambat. Kedua, agak cepat. Ketiga, pasti cepat. Kenapa bisa bergerak kipas itu? Karena ada kuasa. Ada dunamos, yaitu dinamo. Orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus pasti punya daya gerak. Yang kedua, dari kata dunamos keluar kata dinamit. Saudara pasti pernah dengar ya kata dinamit ya? Atau bom gitu ya. Apa itu? Itu daya ledak. Daya ledak. Dinamit itu bahan peledak kuat. Penemunya adalah Alfred Nobel tahun 1867. Digunakan dalam berbagai apa saudara? Bidang. Seperti apa? Pertambangan. Meledakkan bukit. Meledakkan tanah yang keras. Sehingga hasil tambang bisa diangkat. Dalam hal konstruksi. Membangun fondasi. Ya, fondasi. Dalam hal militer misalnya. Dinamit apa? Meledakkan musuh-musuh. Gitu ya. Lalu apa saudara? Kita bisa membuat daya ledak yang luar biasa karena kuasa Roh Kudus itu mampu meratakan, menghancurkan, mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi selain daya gerak yaitu dinamo, dunamos nanti mengandung arti dinamit yaitu daya ledak. Ratakan tanah bergelombang, kita pernah menyanyikan itu ya. Dengan cara apa? Dinamit. Diratakan. Orang-orang yang jalannya sudah mulai miring, sudah mulai serong kanan kiri. Kita sebagai anak Tuhan, terang dan garam, kita punya kuasa, punya dunamos. Kita lakukan dengan cara apa? Dinamit tadi. Ratakan. Luruskan. Seperti tugas Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus.
meratakan tanah-tanah yang bergelombang, meluruskan tanah-tanah yang jalan-jalan yang berbelok-belok. Itu salah satu keuntungan kita punya Roh Kudus sebagai daya ledak. Dan yang ketiga, dari kata dunamos keluar kata dinamis. Ini apalagi nih dinamis itu ya, saudara? Dinamis itu adalah menggambarkan sesuatu yang bergerak, berubah, aktif, atau penuh energi. Selalu mengacu pada perubahan, gerakan, atau aktivitas yang terus berlangsung. Saya memakai kata daya tahan terhadap segala situasi. Ini dunamos yang memiliki arti apa? Dinamis. Dinamis itu lentur. Nah, bahasanya lentur. Artinya apa? Dalam segala situasi, kondisi, waktu, zaman apapun juga. Kalau kita punya kuasa Roh Kudus, punya dunamos itu, kita memiliki kekuatan untuk dinamis, menyesuaikan diri. Masa-masa kering kita tidak mati, masa-masa diberkati kita tidak sombong, masa-masa sulit kita tetap eksis. Di tengah situasi yang tidak mengenakan, kita tetap eksis. Di tengah dunia yang sedang kacau, kita tetap punya iman yang kuat. Itu arti dari dinamis. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita penuh Roh Kudus. Jadi 3 hal tadi. Entah itu dinamo atau daya gerak, entah itu dinamit atau daya ledak, atau entah itu dinamis daya tahan kita. Kita peroleh karena Roh Kudus yang mengurapi kita semuanya. Nah, ketika kita mendapatkan kuasa roh dunamos itu, mendapatkan kelengkapan surgawi, maka Tuhan melepas kita, mengutus kita untuk pergi. Makanya tahun ini, ya, Bapak Gembala Sidang kita, Pak Niko, mendapatkan visi tentang apa? Tahun apa saudara? Amanat Agung. Kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa pergi kalau dunamos itu, kuasa Roh Kudus itu tidak diberikan kita terlebih dahulu. Allah tidak pernah berjudi, saudara. Artinya begini, Allah tidak mengutus anak-anaknya tanpa kelengkapan. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah mandat, amanat, tanpa kelengkapan. Kelengkapannya apa? Roh Kudus. Makanya di dalam Matius 28 ayat 19-20. Kita baca bersama-sama. Ini tentang amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, 3 unsur tadi, ya, dinamo daya gerak, dinamit daya ledak, dinamis daya tahan, semuanya kelengkapan kita untuk melaksanakan amanat agung. Dan Tuhan menjamin, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa itu begini, selalu, terus menerus, sampai tugasmu selesai. Tuhan mengutus dari generasi ke generasi. Ingat ya, 2000 tahun yang lalu kepada para muridnya. Terus kepada bapak bangsa, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Gerejanya sampai dengan kita saat ini, saudara. Kuasa itu tidak pernah dicabut selama kita mau diutus Tuhan. Di tahun amanat agung ini, betapa pentingnya kuasa atau dunamos dari Tuhan itu. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan hari ini, mari rindukan Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus. Betapa pentingnya itu, saudara. Percaya kepada Yesus itu satu sisi. Dibaptis itu satu sisi. Tapi kelengkapan dari kehidupan kekristenan kita adalah kalau Roh Kudus menuntun kita. Nah, gimana caranya Roh Kudus menuntun kita? Ya kita terima dia. Kita berikan ruang dalam hidup kita untuk dia bertahta. Gimana caranya? Minta Tuhan mencurahkan. Yang belum dibaptis Roh Kudus, minta dibaptis Roh Kudus. Cara baptis Roh Kudus itu
Mudah saudara. Apa itu? Punya kehausan, kerinduan, kelaparan akan Tuhan. Baptisan Roh Kudus tidak bisa dilatih. Baptisan Roh Kudus itu diminta oleh pribadi itu, oleh kita yang menantikannya. Dan Allah hanya akan memberikan kuasa itu kepada mereka yang merindukan, yang minta, yang haus dan lapar akan kebenaran. Saya percaya ketika saudara mengerti tentang arti pencurahan Roh Kudus, bagaimana kuasa Roh Kudus itu betul-betul sangat menguatkan, maka kita minta terus dituntun Roh Kudus. Jangan sampai sedetik pun dalam hidup kita tanpa tuntunan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ayo melangkah, pergi, jadikan sebangsa murid Tuhan Yesus. Maka dengan demikian, kalau kita lakukan itu, saudara dan saya disebut orang-orang yang berbahagia, yang siap untuk dipakai Tuhan dan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami selesai mendengar firman-Mu. Bagaimana the power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus itu sangat kami rindukan. Bagi kami yang belum mendapatkan, kami rindu untuk dibaptis Roh Kudus. Bagi kami yang sudah dibaptis Roh Kudus, kami akan mengaktifasi. Artinya tidak mendiamkan roh itu. Kami akan bergerak. Karena Tuhan memberikan kami kuasa dunamos tadi. Untuk bergerak. Untuk meledakkan dosa-dosa di tengah komunitas kami. Dan untuk memberikan daya tahan buat kami semuanya. Dengan demikian, maka kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapak. Terus tuntun anak-Mu, tuntun kami semuanya, tuntun gereja-Mu, supaya kami terus melakukan amanat agung sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robertus Purwadi SSPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Ibadah Raya hari Minggu 31 Mei 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Lee Amin. GB Intercon pukul 7 dan 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofyan Wijaya. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Haryanto Cito Harjoyo. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Novedin Warubu STH. PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP John Lesmana. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Char Jeremia. GB Langsung Tramo pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemudaan anak. Ibadat yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website Kerkering Persembahan CK7 BCA Camen Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study Online dan Doa Fajar pada hari Rabu 27 Mei 2026 diliburkan.
dan aktif kembali pada hari Kamis 28 Mei 2026. Menara Doa 24 jam, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online KOM 100 via Zoom yang akan dimulai pada hari Selasa 2 Juni 2026. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat. Unit pengajaran CK7 kembali mengadakan kelas untuk bimbingan pranikah secara onsite. Pendaftaran kelas dibuka mulai pada tanggal 5 sampai dengan 24 Mei 2026. Segera daftarkan diri kalian secara online melalui www.gbprj.org/go/bpn atau dapat menghubungi counter sekretariat. Pelaksanaan onsite kelas bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan pada hari Jumat 5 Juni 2026. Untuk informasi lengkap, dapat menghubungi Ibu Grace di 0856 8505 054. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan? Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya, Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan, beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya.
Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini, kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan, meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.